Halo Sobat Misteri, balik lagi ke channel Mas Misteri yang mengungkap cerita mistis yang menyelimuti seluruh Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Jangan lupa sebelum menonton pastikan teman-teman sudah subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Kali ini Mas Misteri akan merangkum cerita tentang misteri pabrik gula Sindang Laut yang ada di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pabrik gula Sindang Laut Cirebon memang terdapat banyak sekali kejadian-kejadian horor yang membuat bulu kuduk merinding. Dibangun sejak tahun 1896, jejak horor nan mistis menguar kental dari kawasan pabrik gula Sindang Laut. Seperti kisah horor yang dialami oleh salah satu mahasiswa magang dari perguruan tinggi di Yogyakarta. Berdasarkan kisah nyata, saat itu sebut saja nama mahasiswa tersebut adalah Ika. Ika saat itu menjalani program magang kerjasama dari kampusnya dan ditempatkan di pabrik gula Sindang Laut Cirebon pada tahun 2017. Saat itu Ika datang bersama dua temannya diantar oleh para pegawai pabrik untuk memulai mengenalkan bagian-bagian dari pabrik tersebut. Singkat waktu Ika dan teman-temannya pun ditempatkan pada sebuah mes sebagai tempat tinggal selama 3 bulan magang di pabrik tersebut. Sedari awal Ika sudah merasakan hawa yang tidak enak dari mes yang ditempatinya. Meskipun tergolong orang yang cuek dan merasionalkan semua keadaan, tak ayal kengerian tempat tersebut tidak bisa diabaikan oleh Ika. Mes yang telah disediakan oleh pabrik adalah rumah bergaya Belanda yang sangat luas dan memiliki banyak kamar. Dengan ornamen dan konstruksi khas Belanda, isi rumah tersebut cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Apalagi dengan kondisi yang jarang dipakai dan dibiarkan lama tidak ditempati, membuat rumah ini kental dengan suasana horor. Pertama kali menginjakkan kakinya di mes tersebut Ika langsung jatuh sakit. Sementara kedua teman-temannya baik-baik saja. Usut punya usut, ternyata dulu juga ada pegawai magang yang menempati rumah tersebut dan mengalami sakit yang serupa dengan Ika. Cukup lama Ika berada di rumah tersebut dengan kedua temannya, hingga pabrik memutuskan memindahkannya di mes yang lain bersama karyawan magang lainnya. Ika yang gembira dengan keputusan itu akhirnya pindah dan merasakan sedikit kenyamanan saat berada di rumah tersebut. Perlahan-lahan sakit yang diderita Ika sembuh dan akhirnya Ika bisa menjalankan kegiatan magangnya di pabrik bersama teman-temannya. Akan tetapi, disinilah teror horor yang paling merinding yang dialami Ika terjadi. Jika di rumah sebelumnya Ika hanya merasakan hawa yang tidak enak, Ika mengalami kejadian horor secara nyata. Saat itu Ika yang baru pulang dari shift pabriknya sekitar jam 1 malam menyusuri jalan setapak menuju mesnya menggunakan sepeda motor. Ika saat itu baru sadar jika malam itu adalah malam Jumat, namun dirinya sudah kepalang tanggung di perjalanan. Terlihat rumah-rumah gaya Belanda yang menjulang tinggi dan terbengkalai berdiri berjejer di sekitar jalan setapak. Gambarannya adalah rumah hantu yang biasa kalian lihat di film-film. Ika melihatnya secara nyata. Saat sampai di dalam rumah, Ika memutuskan untuk istirahat sejenak di ruang TV untuk sekedar melepas lelah. Tak dinanya, sebuah angin masuk dan menggerakkan gorden di ruang tamu dengan perlahan. Malam itu yang tidak ada angin sama sekali, membuat pemandangan gorden bergerak-gerak dengan rumah khas Belanda membuat bulu kuduk Ika merinding. Sayup-sayup terdengar suara seorang wanita yang memanggil Ika. Pertama-tama suaranya terdengar lirih dan seakan-akan berada di tempat yang jauh. Lama-kelamaan suara tersebut semakin mendekat dan terdengar dengan jelas. Sayup-sayup terdengar suara seorang wanita yang memanggil Ika. Pertama-tama suaranya terdengar lirih dan seakan-akan berada di tempat yang jauh. Lama-kelamaan suara tersebut semakin mendekat dan terdengar dengan jelas. Ika yang mengalami hal tersebut segera lari menuju kamarnya dan menutup pintunya dengan keras. Dia berusaha melupakan kejadian barusan dengan segera tidur menghadap dinding. Ika yakin betul bahwa suara yang didengarnya adalah suara setan karena di rumah ini tidak ada seorang perempuan kecuali dirinya. Teman perempuannya menggantikan shiftnya dan masih berada di pabrik. Hal itu semakin menguatkan dugaan bahwa yang didengarnya tadi bukan suara manusia. Ika yang ketakutan akhirnya bisa tertidur dan menyongsong hari berikutnya dengan perasaan yang tidak menentu. Pesan yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, selalu berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah SWT. Itulah cerita tentang kankeran yang ada di pabrik gula Sindang Laut. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika kalian suka dan jangan lupa subscribe supaya kami selalu semangat menyuguhkan berbagai misteri untuk Anda nikmati.